Salam semua, apa kabar? Saya berdoa bahwa keadaan kita dalam keadaan baik-baik saja. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat pada pagi hari ini, di mana umat-Mu boleh beribadah online. Dan kami percaya Roh Tuhan tidak dapat dibatasi. Oleh karena itu mari lawat kami semua ya Tuhan, dimanapun kami berada, biar terjadi pemulihan pada hari ini. Berkati hamba, berkati firman Tuhan ini, boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan, amin. Tanpa terasa kita sudah ada di awal bulan Juni. Dan sudah sekitar 2 bulan lebih kita berjuang di tengah pandemi COVID-19. Dengan tetap di rumah saja, bekerja dari rumah, bahkan belajar dari rumah. Dan sebentar lagi kita harus menyesuaikan diri dengan istilah yang baru yang disebut new normal atau normal yang baru. Di mana kita sudah mulai beraktivitas kembali, seperti bekerja dan berusaha, dan bahkan gereja-gereja tempat ibadah sudah mulai bisa difungsikan kembali. Namun, dampak daripada COVID ini bukan hanya terjadinya perubahan perilaku hidup kita saja, tapi yang cukup mengkhawatirkan adalah dampak daripada resesi ekonomi. Banyak di antara kita yang sudah dirumahkan dan bahkan sudah tidak bekerja lagi. Dari kejadian ini sepertinya kita sedang menjerit, kapan pandemi ini akan segera selesai? Dan pada pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membahas firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 6 dan 8. Mari kita sama-sama bacakan. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8 berbunyi, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat ini seringkali dikutip dan dikotbahkan. Apalagi baru-baru ini, minggu lalu kita baru merayakan hari Pentakosta pencurahan Roh Kudus, di mana ayat ini menjadi ayat yang sangat favorit untuk dibahas. Namun saya percaya bahwa firman Tuhan setiap kata tidak pernah usang untuk dibahas. Apalagi firman Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Firman Tuhan itu akan menjadi hidup dan memberikan pewahyuan yang baru dan menjadi berkat bagi kita semua. Dari ayat ini ada satu hal yang menarik tentang hubungan antara murid dengan Tuhan Yesus. Di situ kita boleh melihat satu kedekatan antara murid dengan Tuhan Yesus, seperti menyadarkan kita bahwa kita pun adalah seorang murid. Dan Tuhan Yesus itu tidak jauh. Dia dekat dengan saya, kita semua. Oleh karena itu, murid-murid itu dengan berani dia memohon kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, maukah engkau memulihkan bangsa kerajaan Israel pada saat ini? Tapi Tuhan Yesus menjawab, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya yang telah ditetapkan Bapa. Seolah-olah Tuhan Yesus sedang beritahu kepada murid-murid untuk tunggu. Bukankah apa yang dimohonkan murid-muridnya itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi mereka? Karena ada satu kerinduan bagi mereka agar mereka boleh melihat kerajaan Israel dipulihkan dari penjajahan Romawi. Dan bukankah begitu kita juga sama? Saat kita berseru kepada Tuhan, menurut hal yang sangat penting menurut kita, kita ingin sekali bahwa apa yang kita doakan itu segera dijawab. Memang dari skala apa yang pernah kita lakukan dalam berdoa, ada yang langsung dijawab, tapi lebih banyak lagi disuruh tunggu. Jadi dari sini kita bisa sadari satu hal, bahwa dalam menantikan jawaban Allah, kita membutuhkan waktu agar jawaban itu boleh dapat kita terima.
Sama seperti waktu kita hendak membelikan sesuatu, apalagi jika barang itu sesuatu yang sangat banyak dicari oleh orang. Sama seperti hari-hari ini, saya sangat kesulitan untuk mencari vitamin C. Karena begitu banyak orang yang mencari vitamin C, sehingga saya harus menanti untuk mendapatkannya. Untuk sesuatu hal yang berguna dan sesuatu yang berkualitas, kadangkala kita harus menanti. Begitu pula kita sama Tuhan. Pada waktu kita menginginkan sesuatu dan Tuhan suruh menanti, ada sesuatu hal yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Dan hal apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita? Karena kita tahu hal menanti itu bukan sesuatu hal yang menyenangkan, bukan hal yang menyenangkan bagi kita semua. Saya ingat satu cerita di mana seorang atasan dengan bawahannya, lalu dia bicara kepada bawahannya, bilang, tolong kerjakan ini dengan segera. Saya mau tunggu kerjaan ini selesai pada sore hari ini. Lalu jika bawahannya itu bilang, nanti dulu Bu ya bos. Jika bosnya, kalau kita bisa mengerti perasaan atasan itu, maka atasan itu akan berikan catatan kepada personalia. Kalau bisa orang itu tidak dipekerjakan kembali. Karena apa? Karena setiap orang itu butuh kepastian. Setiap orang itu punya kebutuhan penting. Dan setiap orang menurut kita, itu sangat yang penting yang kita butuhkan saat ini. Namun kadangkala Tuhan suruh kita menanti, menunggu sampai jawaban itu diberikan kepada kita. Dari hal ini saya mau sharingkan tentang sebenarnya apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita saat kita menanti. Satu hal yang pertama yang saya dapatkan waktu kita menanti adalah agar kita tetap berjaga-jaga dan siap sedia. Karena kalau kita mengetahui masa dan waktunya, biasanya orang pada umumnya, kalau mereka mengetahui waktunya, mereka akan mengerjakan sesuatu pada waktu yang sudah sangat dekat. Ingat kejadian 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana? 5 gadis bijaksana, dia mempunyai persiapan. Tetapi 5 gadis bodoh, dia tidak memiliki persiapan. Sehingga pada waktu mempelai datang, mereka ditinggalkan. Dan jika kiranya kita ini adalah pasukan, jika sebuah pasukan, seorang pasukan tidak pernah dilatih setiap hari, jika waktu suatu ada perang, apakah mungkin kita bisa menangkan perang? Padahal kita disebut orang yang lebih daripada pemenang. Dalam 1 Petrus 5 memberitahukan kepada kita, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu itu si iblis, berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan hari-hari ini adalah hari-hari peperangan. Berperanglah agar kita tidak ditelan oleh kekhawatiran. Berperanglah agar kita tidak kehilangan damai sejahtera. Berperanglah agar kita tidak kehilangan hubungan yang jauh daripada Tuhan. Karena hari-hari ini saya percaya melalui setiap proses dan kondisi yang kita alami, iblis hanya bisa mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Kalau kita tidak berjaga-jaga, yang pasti kita akan ditinggalkan. Yang kedua, kita pasti menjadi orang yang kalah. Dan hal apa yang Tuhan inginkan bagi kita dalam hal menanti? Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan. Artinya dalam menjalani hidup ini kita sadar bahwa kehidupan ini bukan hanya oleh karena kegagahan kita, kepintaran kita, kemampuan kita. Dengan kejadian apa yang kita alami, kita sadar kekayaan tidak dapat menyelamatkan kita. Setiap orang dapat kena pandemi COVID-19. Setiap orang bisa kena dengan resesi ekonomi ini. Tidak ada orang yang dapat berlindung daripada kekuatannya sendiri. Tapi waktu kita menanti-nantikan Tuhan, kita percaya kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Karena di luar Dia, kita tidak dapat sanggup melakukan apa-apa. Jadi nantikanlah Tuhan dengan banyak berdiam dalam hadiratnya hari-hari ini. Banyaklah berdiam dalam membaca firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Dibandingkan kita mengosongkan diri kita dengan
dengan kebiasaan yang sia-sia, dengan membaca hal-hal yang negatif. Apalagi dengan mudahnya kita mencari di sosial media, yang kita lihat banyak sekali berita-berita yang negatif. Hari-hari ini seperti waktu kita di rumah saja. Gunakanlah waktu yang ada untuk berdoa bersama-sama dengan keluarga kita, untuk mencari hadirat Tuhan. Kan dalam hadirat Tuhan kita boleh mendapatkan ketenangan dan bisa percaya bahwa segala sesuatu Tuhan masih pegang kendali. Dia masih pegang kendali hidup kita. Dia masih pegang kendali keluarga kita. Dia masih memegang kendali masa depan kita. Oleh karenanya ada firman Tuhan dalam Yeremia 29 yang berbicara bahwa rancanganku adalah rancangan mengatakan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Dan itulah yang dijanjikan Tuhan Yesus bagi kita semua. Dan itu yang Tuhan inginkan waktu kita menanti. Untuk menyadarkan kita. Yang pertama, agar kita selalu berjaga-jaga. Yang kedua, agar kita selalu mengandalkan Tuhan. Karena kita tahu waktu kita mengandalkan Tuhan, kita percaya bahwa segala sesuatu Tuhan masih pegang kontrol. Dan yang ketiga, waktu kita menanti, itu sedang mengajarkan kita untuk tetap berharap kepada Tuhan. Pada hari-hari ini, justru saatnya kita sedang mengalami proses. Di mana waktu kita berdoa dan berseru kepada Tuhan, menunggu janji Allah dijawab. Disitulah kita terus tetap berharap kepada Tuhan. Karena dengan begitu, memaksakan diri kita untuk memandang kepada Allah. Memandang kepada perkara-perkara yang di atas, bukan pada perkara-perkara yang ada di bawah ini. Karena perkara-perkara di bawah ini tidak akan pernah habis dengan segala kesusahan. Tidak akan pernah habis dengan segala pergumulan. Tetapi waktu kita menanti, memaksa kita untuk bisa memandang kemuliaan Tuhan. Karena waktu kita melihat kemuliaan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan selalu beserta dan menyertai kita. Ingat kejadian waktu Musa bicara kepada Tuhan. Jika engkau tidak berjalan di depanku, aku tidak mau berjalan ya Tuhan. Biarlah begitu pula terjadi dalam kehidupan kita. Waktu kita menghadapi keadaan yang tidak enak, kita mau berkata kepada Tuhan, jika engkau tidak berjalan bersamaku, aku tidak mau berjalan ya Tuhan. Tapi kebanyakan pada orang tetap berjalan menurut kekuatan dirinya sendiri. Dan oleh karena itu, kenapa Tuhan ingin kita tetap menanti? Karena kita boleh melihat pengharapan yang hanya ada dalam Yesus Kristus. Di dalam harapan kita boleh melihat kemuliaan Tuhan. Jadi, dalam 1 Korintus 2 ayat 9 ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu semua yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Nantikanlah Tuhan, karena itu akan menjadi bagian kita, saya dan saudara kita semua. Hal yang kedua, kenapa Tuhan Yesus belum menjawab murid-muridnya? Karena ada prioritas yang lebih penting yang dikerjakan untuk kita. Ada kata ditetapkan di sini, yang artinya bahwa segala sesuatu itu ada schedule dan jadwalnya Bapa. Jangan kira bahwa Bapa di surga dan Tuhan Yesus hanya duduk saja di surga. Tidak. Dia sedang mengerjakan suatu karya yang besar untuk keselamatan kita, untuk kehidupan kita. Kehidupan kita dijamin di bumi ini. Dan bahkan Dia sedang mempersiapkan kita untuk masuk dalam hidup dalam kekekalan. Oleh karena itu, Dia punya rencana yang indah bagi kita. Jadi kalau saat ini kita sedang menanti dan belum dijawab Tuhan, bukan karena Dia tidak peduli, tapi karena Dia sangat peduli dan mengerjakan sesuatu yang lebih daripada apa yang dapat kita bayangkan. Saya teringat dengan suatu kisah di mana murid-murid dan Tuhan Yesus lagi dalam suatu perahu, dan perahu itu tersebut terkena badai. Dan waktu kena badai, murid-murid itu panik, dan Tuhan Yesus pun tidur. Pada waktu badai tersebut terjadi, badai itu tidak membuat dia terkejut akan peristiwa itu. Karena pada waktu dia bangun, dia hardik badai itu dan bilang, diam dan tenanglah. Karena selain dia memiliki kuasa dan otoritas akan badai, tapi yang kedua, karena dia tahu dia tidak akan mati karena oleh badai.
Karena dia harus mati di atas kayu salib, bukan karena badai. Dia harus mati di atas kayu untuk menembus dosa-dosa kita dan kelemahan kita. Jadi, dia mengerti benar bahwa segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Bapa. Dan Bapa juga menetapkan juga kehidupan kita. Oleh karenanya, kita pun juga memiliki panggilan dalam kehidupan ini. Jika saudara belum menerima panggilan, tanyalah kepada Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus mengarahkan kita kepada panggilan kita yang spesifik. Panggilannya mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Panggilannya mendatangkan kemuliaan dan berkat bagi banyak orang. Jadi janganlah kita menjadi lemah dan kecewa akan situasi yang ada. Karena hidup ini bukan segalanya. Kita tahu tujuan kita yang sebenarnya adalah hidup yang kekal di surga. Jadi saya percaya pandemi COVID-19 untuk memproses kita, untuk mempersiapkan kita pada hari kedatangannya yang kedua kali. Karena Tuhan Yesus mempunyai rencana yang lebih baik di balik semua kejadian ini. Tuhan Yesus telah berjanji menyertai kita hingga pada akhir zaman. Artinya, Dia tahu kebutuhan kita. Dia tahu pergumulan kita. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Yang terakhir, bertepatan dengan COVID-19 ini, kita memperingati 3 peristiwa yang penting. Bahkan 4. Pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, bangkit dari kematian, naik ke surga. Yang terakhir, Dia mencurahkan roh-Nya bagi kita. Di sini dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi, ada satu tujuan waktu Tuhan Yesus tidak menjawab murid-muridnya. Karena apa? Karena 2 hal. Yang pertama, agar kita memiliki hidup di dalam kuasa. Karena Roh Kudus diam dalam diri kita. Yang karena olehnya kita sanggup menghadapi segala sesuatu. Yang oleh karenanya kita sanggup menghadapi tantangan yang ada di depan kita. Walaupun firman Tuhan berkata bahwa keadaan dunia tidak akan semakin lebih baik. Bukan berarti bagi kita orang-orang percaya kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Tetapi justru semakin kuat karena Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Bukankah kita menjadi suatu kerajaan yang tidak pernah tergoyangkan? Walaupun segala dunia akan digoncangkan, tetapi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sekali-kali ia tidak akan tergoncang, tapi dia akan memiliki iman yang teguh. Dan yang terakhir, jadilah saksi, saudara. Jadilah saksi dimanapun kita berada. Dalam saat ini, dalam situasi seperti ini, tidak membuat kita berhenti untuk tidak menjadi saksi. Justru inilah panggilan bagi kita semua. Jadilah saksi. Jadilah saksi mulai dari keluarga kita hingga keluar. Mulailah jadi saksi dari hal sederhana dalam keluarga kita. Dalam keadaan kita di mana kita punya banyak waktu bersama dengan keluarga. Bangunlah hubungan yang baik dengan anak-anak. Bangunlah hubungan dengan suami istri. Bukankah hari-hari ini, beberapa waktu yang lalu, kita boleh mendengar suatu berita di mana seorang anak remaja membunuh anak kecil. Masalahnya karena dia tidak memiliki keluarga yang indah. Tidak mendapati keluarga yang melindunginya. Sehingga dia berani nekat untuk membunuh anak kecil. Dan ini menjadi pelajaran buat kita. Bahwa segala sesuatu itu dimulai dari keluarga. Jadi saksilah bagi keluarga kita. Bukan bagaimana kita pintar berbicara, berkhotbah bagi banyak orang. Tapi bagaimana kita boleh menjadi teladan dari keluarga kita sendiri. Setelah kita boleh menjadi berkat bagi keluarga kita, baru kita keluar sekitar kita. Di sekitar kita ada begitu banyak orang yang kecewa, kesulitan. Mari teleponlah orang-orang tersebut. Tanyakan kabarnya, bagaimana keadaannya. Tanpa perlu kita harus memberikan sesuatu. Waktu kita menanyakan kabar, mereka sudah menjadi gembira. Dan bagaimana hal lagi kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan ikut donasi, bantuan sosial. Ada begitu banyak hal kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Memberikan hal-hal yang positif. Karena itulah tugas-tugas kita sebagai
anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, dalam Yesaya 60 ayat 1 dan 2 dibilang, bangkit dan menjadi teranglah. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengar. Dari ketiga hal, tentang menanti-nantikan Tuhan, tentang bahwa Tuhan Yesus mempunyai prioritas yang utama. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Siap hidup dalam rencana Tuhan? Nantikan Tuhan. Sama seperti Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari satukan hati kita dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, buat firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini ya Tuhan. Ajari kami untuk mengerti rencana-Mu Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk mengerti pikiran-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau sedang berkarya, bekerja yang terbaik buat kami. Sekalipun pada hari-hari ini Tuhan kami terus berseru dan menantikan Tuhan. Tapi biarlah hati kami tidak menjadi lemah ya Tuhan. Agar iman kami tidak jadi lemah ya Tuhan. Tapi kami boleh memiliki iman yang teguh dan percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini ya Tuhan, mari Tuhan jamah setiap umat-Mu. Agar kami boleh berdiri menjadi kuat dalam kekuatan kebenaran firman Tuhan. Jamah yang sakit Tuhan dalam nama Yesus. Jamah yang putus asa Tuhan di dalam nama Yesus. Jamah orang yang terikat Tuhan dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan pada pagi hari ini semua sudah dipulihkan, semua sudah dimerdekakan, karena kami memiliki harapan di dalam Kristus Yesus yang dimana kami tidak akan pernah menjadi malu. Dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Berjalanlah ya Tuhan, berjalanlah kehidupan ini, dan biarlah kami boleh berjalan dengan penuh kemenangan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa menjawab syukur. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan dan yang kedua
tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi, dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat. Bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tatah pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tatah pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tatah. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tatah sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk sorga. Tidak cukup hanya masuk sorga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk sorga, dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan, giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung. Agar kita diangkat masuk ke sorga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.